Halo dulur, kembali lagi dengan saya Agung Hartadi di Monolog Agung. Nah, ini adalah studio untuk kita live biasanya di Facebook. Misalkan kita pakai green screen ya teman-teman. Teman-teman kalau sudah lihat di live-nya Facebook, ada namanya biasanya pagi ada Mbak Udi, ataupun sore di bisnis sambil sekolah gitu kalau nggak salah ya. Ini juga ada ini biasanya yang nungguin ini Mas Aan, ini operatornya. Biasanya gitu, seperti ini settingnya teman-teman. Ini lighting-nya adalah lighting yang kita pakai murah dulu teman-teman. Ini lighting ini kita buat dari awal kita YouTuber, kita belum bisa beli yang bagus, itu kita bikin ini dadake habisnya 300.000. Dua, sampai sekarang masih kita pakai. Nah, green screen ini bisa diubah-ubah teman-teman. Ini kan green screen ya, sekarang saya ubah nih. Ya, nah nanti saya akan bahas ini teman-teman. Saya akan bahas ini. Kemarin saya baru ketemu orang ini, Mas Imam Januar dari Kampung YouTuber. Kisahnya luar biasa. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di ruang editor, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman-teman kembali lagi ke segmen Monolog Agung ya, tergantung teman-teman lihatnya kapan. Jadi kemarin itu 1 minggu teman-teman saya main ke Tapen, Bondowoso, atau dikenal dengan istilah kampung YouTuber ya. Nah, saya tujuannya apa main ke sana ya, silaturahim sesama YouTuber, terus juga ingin belajar ilmu YouTube yang ada di sana. Walaupun saya sebenarnya juga sudah lama menekuni YouTube, cuma ya tidak ada salahnya kita selalu upgrade ilmu, belajar kepada siapapun. Nah, di sana yang cukup menarik adalah kisahnya Mas Imam itu, teman-teman. Kisahnya Mas Imam Januar itu menarik menurut saya. Nah, ini seperti biasa, sebelum saya masuk ke ceritanya, saya akan quick survei ke teman-teman editor Pecah Telur. Jadi gini teman-teman, teman-teman simak ya. Jadi ada seorang yang dia itu hutang judi, bukan hutang ya, dia punya uang 1,4 miliar habis dalam 1 bulan untuk judi. Nah, kira-kira apa yang terbenak di teman-teman? Pertanyaan apa kira-kira? Gitu ya teman-teman. Ini silakan Mas Akor dulu. Dapat uang 1,4 M waktu itu dari mana? Oh ya, kok punya uang 1,4 miliar? Betul. Oke. Dan Ya. kepikiran apa kok sampai judi itu waktu itu? Lanjut. Oke, siap. I see. Bagaimana awal mulanya bisa ikut judi? Oh ya. Terus awal mula juga kepikiran untuk membuat kampung YouTuber, atau sebelumnya bagaimana begitu? Oke. Apakah kampung YouTubernya masih Iya, eksis sampai sekarang? Kampung YouTubernya, oke. Lebih kayak kampung YouTuber. Ya. Terus? Udah? Udah, kalau Iqbal. saya sih momen sadarnya tuh gimana? Ah ya. Karena kan Oke. yang saya sering dengar tuh ya, judi tuh candunya melebihi apapun kan, kayak rokok segala macem. Nah, Ya. terus dia proses menghilangkan candunya tuh gimana? Ya, I see, paham. Gimana sih terkenalnya kok bisa jadi kampung YouTuber itu? Oke, terkenalnya kok bisa jadi kampung YouTuber. Ya. Oke. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, sama bantu ingatkan ya teman-teman ya, karena saya nggak nyatet. Ya, jadi saya runut aja ceritanya biar teman-teman audiens Pecah Telur juga ikut memahami. Jadi namanya Mas Imam Januar, Imam Januar teman-teman, orang Bondowoso. Jadi Mas Imam Januar ini awalnya adalah lulusan SMA itu dia memulai karir dengan kuli hewan. Jadi bukan karena tidak mampu banget gitu ya, cuma dia ingin experience, katanya gitu. Experience, dia ingin mencoba cari uang. Ternyata cari uang itu benar-benar sulit. Dia memulai dengan jadi kuli hewan. Kemudian setelah jadi kuli hewan, dia memulai karir lagi dengan menjadi kernet gitu ya, menjadi kernet di Bondowoso sana. Di 2005 setahun jualan kacamata gitu ya. Ada lowongan jualan kacamata. Kemudian dia ngelamar lah di jualan kacamata itu. Ternyata setelah didatangin itu jual kacamatanya di pinggir jalan. Kayak teman-teman bisa lihat di pinggir jalan itu ada yang jualan kacamata impor. Terus setelah itu ditekuni itu setahun. Ternyata cukup paham dia cara menjual. Dia menghilangkan rasa malunya. Sorry agak pilek teman-teman ya. Tapi kemudian dia merasa
jauh dari rumah ya, karena itu di luaran sana, di luar Jawa seingat saya ya ceritanya. Kemudian dia pulang, merasa wah kayaknya bisa nih mengembangkan diri untuk di rumah. Kemudian tahun 2006, Mas Imam ini coba mulai dengan serabutan. Serabutan apapun yang ada di Wonosobo dia lakukan. Jadi tukang cat, jadi bersih-bersih rumah makan dan sebagainya. Nah, singkat cerita, dia mendapatkan pekerjaan jadi tukang cat di sebuah toko konveksi sandal dan sepatu. Nah, berawal dari situ dia menjadi tukang cat itu. Kemudian di hari ketiga atau keempat shift yang jualan itu kosong. Nah, Mas Imam ini coba disuruh jualan sama pemilik toko dan ternyata bisa karena dia sudah ada pengalaman jualan kacamata di pinggir jalan. Kemudian di 2006 itu mulai kerja di situ, enak-enak nyaman. Di 2007 Mas Imam ini menikah, lancar, langgeng. Nah, ini adalah mulai dia berkenalan dengan yang namanya judi, yaitu dengan dulu di 2007 masih ngetren yang namanya togel. Kemudian akhirnya ke online. Jadi judi online tapi belum nge-slot seperti sekarang. Dulu masih togel. Kemudian semakin parah. Nah, kebetulan Mas Imam ini adalah orang kepercayaan bosnya ya teman-teman ya. Dia adalah orang kepercayaan, orang yang disenangi bosnya, jadi dimudahkan dalam minjam uang. Jadi ketika Mas Imam butuh itu minjam uang ke bosnya. Sampai di angka yang tidak ngakal lagi, tidak ngotak lagi, sampai di angka 2016, 2017 itu sampai di angka 170 juta utangnya kepada bosnya. Sangat banyak sekali dengan gaji yang sangat tidak sepadan. Mas Imam sangat depresi banget waktu itu, bahkan dia bilang kalau ada opsi dia bunuh diri, dia ingin bunuh diri. Karena sudah nggak kebayang teman-teman ya, jadi gajinya sangat standar, hutangnya 140 juta kepada bosnya. Dia bingung gitu ya. Selain kepada bosnya juga kepada pinjaman-pinjaman yang lain, jadi harus nyaur kemana gitu. Jadi sudah titik yang sangat rendah gitu, susah banget hidupnya. Kami juga pernah mengulas ya teman-teman. Saya pernah bikin video video series ya teman-teman, namanya Quranic Insight for Business Person. Jadi Quranic Insight for Business Person itu adalah bagaimana kita mentadaburi Al-Qur'an untuk pebisnis. Itu saya buatkan kontennya. Cuma kontennya ini saya buat untuk teman-teman yang sudah berlangganan di Pecah Telur Academy gitu ya, berlangganan. Jadi di Pecah Telur Academy itu banyak tema-tema tertentu. Hari ini sudah ada 6 tema besar. Salah satu temanya adalah Quranic Insight for Business Person. Nanti di track 9 ada judul namanya Buntu bukan berarti tidak ada jalan. Dari surat Asy-Syu'ara ayat 52. Jadi kita akan mentadaburi kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang-orang soleh yang ada diceritakan di Quran, itu kita tarik untuk pebisnis gitu. Itu yang mengisi adalah Ustadz Radin Saputra untuk yang kelas Quranic Insight for Business Person. Jadi ada kelas-kelas yang lain juga. Ada kelas mencari investor, ada kelas bagaimana kita mencari produk untuk dijual, cara optimasi market, cara optimasi jualan dan lain sebagainya. Ada banyak ratusan video teman-teman. Cukup langganannya 50.000 saja. Kita buat murah untuk teman-teman UMKM, untuk teman-teman subscriber Pecah Telur. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi waktu itu Mas Imam sangat kesulitan, sangat di titik terendah. Kalau ada opsi bunuh diri, dia bilang mau bunuh diri. Cuma kembali lagi ya, kadang on off gitu ya teman-teman iman itu. Terus akhirnya dia malam-malam gitu scroll, dia punya asumsi begini. Kalau saya hilangnya uang di online, maka saya harus cari pulihan. Oh ya, pulihan itu. Kembali pulih dari online juga gitu. Karena tidak kebayang teman-teman, ketika dia habis judi 140 juta, dia harus cari pulihan dengan kerja menjadi operator di konveksi tadi, di toko tadi. Itu berapa tahun dia akan selesai hutangnya. Maka nggak kebayang teman-teman. Jadi opsi yang mungkin bisa tercapai yaitu ya harus dia mencari pulihan, mencari kembalian di online gitu ya. Malam-malam dia coba lihat YouTube bagaimana mencari peluang atau menghasilkan uang di online. Mulai, ini ada menjadi blogger. Karena Mas Imam nggak bisa bikin website, terlalu rumit bagi dia katanya gitu, di skip.
ada lagi harus apa di skip. Nah waktu itu peluang yang mungkin dia bisa dilakukan adalah menjadi YouTuber teman-teman. Jadi menjadi YouTuber itu juga terjadi di saya alhamdulillah di 2021 alhamdulillah juga mendapatkan jalan menjadi seorang YouTuber sampai sekarang saat ini yang seperti teman-teman lihat di Pecah Telur. Jadi di 2018, 2017-18 itu Mas Imam akhirnya menemukan jalan menjadi YouTuber. Terus diulik dia menjadi YouTube, berarti kan dia senior teman-teman di 2017 itu sudah menjadi YouTuber. Terus kemudian dia ulik ternyata nggak berhasil. 4 bulan pertama zong gitu ya, nggak ada hasil, nihil. Wah, karena masih belum terkonsep, asal-asalan gitu ya. Ngawut gitu, nggak ada konsep, uploadnya juga tidak teratur dan sebagainya. Terus dia coba tuh keliling-keliling mencari guru-guru YouTube yang sudah sukses. Waktu itu memang susah. YouTuber belum semudah sekarang informasinya. Susah juga mencari guru online ataupun offline, dia keliling juga nggak ketemu. Kemudian akhirnya dia malah nemu teman-teman yang gagal menjadi YouTuber. Nah akhirnya dia belajar dari orang-orang yang gagal itu. Dia gagal, dia belajar dari orang-orang yang gagal dari YouTube. Nah dari situ kemudian ternyata harus bagus. Ternyata kalau menurut Mas Imam ada 2 kategori YouTube. Kita mau fokus di audio atau kita mau fokus di visual. Nah, Mas Imam ini fokusnya kemudian di audio, teman-teman. Saya kalau Pecah Telur ini fokusnya di visual dan audio. Jadi visualnya juga bagus, audionya juga oke. Kalau Mas Imam ini sekarang fokusnya di audio aja gitu. Nah, waktu itu setelah belajar dari teman-teman orang yang gagal, kuncinya apa teman-teman? Selain juga kita kalau saya lihat teman-teman ya, selain kita semangatnya bangkit entah dari belajar dari Al-Qur'an, entah belajar dari Pecah Telur Academy yang tadi, Quran Edit Insight for Business Person atau apapun, kita harus perbanyak silaturahim. Mas Imam ini lakukan itu, dia mengunjungi teman-teman yang belajar di bidang yang dia ingin tekuni. Dia sowan ke teman-teman YouTuber, walaupun juga ada yang nolak gitu ya, nggak apa-apa, datang lagi ke tempat yang lain. Ternyata dia ketemu orang yang gagal, tapi dia belajar dari kegagalan itu gitu. Silaturahim gitu. Kemudian dia coba, karena dia juga kebentel, butuh, maka tidak ada jalan lain selain mencoba ilmu yang murah dan bisa dia lakukan yaitu. Jadi ya wes lah lakukan gitu. Singkat cerita, ini long story short-nya, setelah ketemu orang-orang yang gagal, dia terus semakin tekun. Dia yakin, ini bisa nih cari solusi di sini. Nah, mungkin teman-teman sekarang bukan hanya YouTuber ya, teman-teman. Kebetulan Mas Imam adalah ketemunya di YouTuber. Mungkin ketemunya juga di produk yang lain atau di akun yang lain, mungkin TikTok atau mungkin di Instagram atau mungkin di Facebook. Sekarang juga Facebook juga sudah mulai menghasilkan kan, atau dimanapun. Jadi tidak harus di YouTube ya. Kalau Mas Imam ketemunya di YouTube gitu ya. Jadi teman-teman silahkan explore gitu, explore diri, belajar, perbanyak silaturahim gitu. Singkat cerita, Mas Imam itu mulai menghasilkan, ketemu winning produk atau winning video. Salah satunya ada yang meledak gitu. Nah, bulan pertama pas waktu bukan bulan pertama, setelah sekian bulan gajian pertama senilai 40 juta. Kaget itu. Maksudnya benar-benar kaget katanya. Kaget, bisa cair beneran gitu. Kagetnya luar biasa. Dapat uang 40 juta seumur-umur belum pernah pegang uang 40 juta. Kaget sekali. Dan wah, semakin serius gitu ya. Semakin beneran, semakin serius. Nah, setelah serius itu mulai dia jajal ke bosnya. Mulai nyicil gitu. Alhamdulillah sudah selesai, sudah lunas. Dia akhirnya resign, teman-teman. Dia resign. Dia fokus ke YouTube. Karena waktu sambil kerja aja dia sudah bisa tuh menghasilkan sekian puluh juta. Itu dia nggak tidurnya sekian jam aja teman-teman ya. Kerja malamnya ngulik, ngedit, cari ide dan sebagainya. Itu memang seperti itu. Terus gitu. Nah, ketika dia mulai fokus, dia sudah nggak kerja, maka habit itu dia kerjakan terus. Siang yang biasa dia gunakan untuk kerja, dia gunakan untuk ngedit. Malamnya juga terus seperti itu. Jadi kerjanya ekstra luar biasa karena dia lagi kegirangan, lagi kesenengan gitu. Mencari uang di internet itu mudah gitu. Alhamdulillah dia mulai khilaf, teman-teman. Khilafnya apa? Dia sudah mulai melanggar ke rambu-rambu agama gitu ya. Menurut saya gini teman-teman ya, ini juga sebuah yang saya pegang juga. Jadi kalau bisa kita ini walaupun cari uang di YouTube, saya juga cari uang di YouTube, kita memakai rambu-rambu agama. Karena apa? Karena ketika kita melanggar, karena saya juga muslim teman-teman ya, kalau kita melanggar norma agama, contoh melakukan konten-konten yang berbau seksualitas atau berbau apalah gitu, yang kurang baik, atau mengajarkan judi dan sebagainya, walaupun kita dapat uang, kita dapat
dosa berarti kan, kita mengajarkan orang untuk berbuat itu. Kita mendapatkan dosa jariah, itu yang sangat kita takutin gitu ya. Nah waktu itu Mas Imam sangat enjoy melakukan itu. Sehari itu banyak dapatnya, sampai dapat miliaran teman-teman waktu itu. Karena ada konten judi, ada konten banyak. Dia melakukan itu dengan enjoy dan sangat mendapatkan uang mudah gitu. Dia khilaf lah gitu. Nah kemudian ketika dia sangat beryuforia dengan income yang sangat banyak, judinya kambuh teman-teman. Judinya kambuh. Kambuhnya karena apa? Karena ada temennya yang waktu itu mau pinjam uang ke dia. Sebenarnya dia sudah tobat, tidak berjudi lagi. Cuma ada temennya pinjam uang ke dia, Mas saya mau pinjam uang sekian juta. Untuk apa? Mas Imam tanya kepada temennya. Untuk melunasi hutang judi. Karena dia barusan kalah judi. Walah, gitu aja kok, nggak bisa gitu ya. Dia kemudian nyaur utang ke temannya, dikasih hutangan ke temannya dia untuk melunasi hutang. Tapi dia juga pernah ngajarin temannya untuk berjudi gitu loh. Gini loh caranya berjudi, karena waktu itu dia pernah menang. Dia akhirnya sok gitu loh ya, sok ngajarin untuk, ini tak ajarin cara untuk menang. Benar-benar, dia dikasih menang lagi. Dia kasih menang lagi ketika malam, jadi ketika sudah tidak bersama teman, maka dia tergoda lagi untuk ngulik lagi. Waktu itu katanya belum ke slot seperti sekarang. Waktu itu katanya judinya roulette atau kasino gitu ya waktu itu, zaman-zaman itu. Jadi mulai itu dia top up, kemudian mulai kecanduan gitu ya. Biasanya jadi hal yang saya baru tahu juga dari Mas Imam adalah para bandar judi itu mengetahui isi saldo kita gitu. Saya apakah mengetahuinya dari model top up-nya atau benar-benar dia bisa mengakses saldo kita di perbankan, itu yang bahaya. Jadi kadang-kadang kita itu dipermainkan psikologinya. Orang judi itu kalah aja dia berani nambah, berani top up, apalagi kalau menang gitu loh. Kalah aja berani top up, apalagi kalau menang, pasti tamaknya keluar. Orang judi seperti itu, psikologinya gitu. Jadi itu yang kemudian dia terus ke-enjoyan, keasikan. Dia kalah 4 juta, top up 8 juta. Kalah lagi 8 juta, top up lagi 16 juta. Pernah bahkan menang 300 juta. Tapi dia juga nggak berani memakai itu untuk kebutuhannya dia. Nggak berani belikan untuk mobil. Dia khawatir juga, ini kalau saya belikan mobil, ya nanti kalau uangnya berkah. Kalau nggak berkah bisa jadi kecelakaan. Mau dibelikan rumah, juga bingung lagi. Nanti jangan-jangan rumahnya nggak berkah. Jadi serba bingung. Kalau menang pun uangnya bingung. Kalau kalah pun dadel duel. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi singkat cerita, Mas Imam itu tenggelam dalam suasana maniak judi atau sangat candu judi yang tidak bisa berhenti sampai akhirnya uang dia hampir habis. Tinggal 80.000 kalau nggak salah. Dari 1,4 M sekian itu tinggal 80.000. Disitulah dia sudah mulai, kayaknya sudah, benar-benar sudah. Dia sudah mulai ada konflik dengan istrinya dan sebagainya. Wes mulai intinya, bukan konflik ya, intinya wes udah panas lah. Karena istrinya Mas Imam termasuk istri yang yang agak cuek gitu. Bukan agak cuek ya. Ini tolong Mas Imam nanti dibenerin kalau salah. Jadi maksudnya ini uangnya Mas Imam sendiri, ya dihabiskan sendiri. Nanti istrinya cuma bilang, nanti yang repot juga kamu sendiri gitu ya. Jadi tapi sudah mulai kalang kabut di situ, habis, dia sudah lemes teman-teman, sudah habis uangnya. Akhirnya saran dari Mas Imam adalah ketika teman-teman lagi down, ketika teman-teman lagi di bawah, lagi pusing, psikologinya kacau, maka tenangkan diri dulu. Jangan bikin ide, jangan bikin usaha. Karena ketika orang lagi kacau, ketika orang lagi galau, gabut, gak ngerti apapun, itu akan justru jatuh ke jurang yang lebih dalam. Jadi santai dulu, rileks dulu, bertafakur dulu, merenungi kesalahan-kesalahan, bisa dengan mengkaji Al-Quran, bisa dengan sholawatan, bisa dengan di masjid merenung gitu. Itu yang dilakukan Mas Imam. Jadi Mas Imam di masjid sholawatan terus ngaji sholawatan, karena juga pelajaran dari seorang yang baru masuk Islam, yang dia itu nggak ngerti sholawat gitu ya, tapi dia selalu sholawatan dan kehidupannya penuh dengan keberkahan gitu. Nah Mas Imam tahu itu, kemudian dia merutinkanlah sholawat, dia bersih-bersih musola, bersih-bersih masjid, kaji, sampai beberapa hari. Dan untungnya adalah uang 1,4 miliar itu tadi bukan hutang, jadi uangnya dia gitu. Jadi di 2019 itu dia start lagi dari nol gitu ya, bukan hutang, untungnya bukan minus, tapi dia start lagi dari nol. Nah kemudian Mas Imam Januar coba start lagi, sekarang dibenahin niatnya, dibenahin lagi konten-kontennya,
bukan lagi konten-konten yang melanggar sosial dan juga melanggar agama, tapi konten-konten yang baik. Kemudian Mas Imam berfokus kepada audio tadi. Jadi sekarang itu kontennya apa ya? Sholawatan, ngaji, murotal, Masya Allah, dan luar biasa teman-teman. Jadi kalau saya lihat metodenya Mas Imam adalah ternak akun gitu katanya. Jadi bikin konten murotal, sukses, bikin lagi. Sekarang channelnya ada puluhan, bahkan mungkin ada ratusan channel dengan sistem seperti itu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkah, sudah mulai berjaya. Bikin juga kampung YouTuber itu. Nah, sejarahnya kampung YouTuber itu karena ketika dia sudah mulai bisa itu, kemudian banyak teman-teman yang belajar ke dia. Kemudian, oh daripada belajarnya itu satu persatu, kemudian dia bikin kelas secara mingguan atau sebulan 2 kali begitu. Nah, ternyata itu viral. Mulai banyak diliput di media-media TV, di media-media online begitu. Akhirnya ya udahlah dia ibaratnya mencetuskan namanya kampung YouTuber gitu, karena di sana bukan semua YouTuber ya. Jadi memang di sana itu banyak teman-teman yang berprofesi menjadi YouTuber karena Mas Imam tadi berbagi gitu ya, berbagi ilmu kepada teman-temannya, kepada yang belajar ke sana begitu ya. Termasuk saya juga belajar ke sana, belajar tentang ilmu YouTube, ilmu audio gitu, karena yang saya pelajarin, yang saya lakukan sejak 2011 sampai 2013, sejak 2021 sampai 2024 ini adalah visual seperti ini. Kita menggunakan kamera yang bagus, audio yang bagus, konsep yang bagus begitu. Nah, kalau di sana lebih simpel konsepnya dengan audio. Begitu teman-teman, yang harus kita petik adalah apapun kondisi teman-teman, seberapa minus kondisi teman-teman, insya Allah masih ada kesempatan. Yang penting teman-teman mau berusaha, perbanyak silaturahim, perbanyak jejaring, nanti teman-teman akan mendapatkan peluang. Dan ketika teman-teman sudah sukses, jangan melakukan sesuatu yang melanggar syar'i, sesuatu yang melanggar moral gitu ya. Itu karena pasti akan ada akibatnya. Entah kalaupun tidak ada di dunia, nanti insya Allah akan ada di akhirat. Itu yang saya yakini. Kemudian jangan sampai terjerumus kepada judi online. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kita terjerumus kepada judi online teman-teman, karena itu sangat candu sekali. Jadi keberhasilan seorang penjudi online adalah ketika dia berhenti, bukan ketika dia menang, apalagi ketika dia top up. Jadi kemenangan seorang penjudi online adalah ketika dia berhenti. Mungkin insya Allah pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab semua, dan semoga teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman mendengarkan, semoga sudah juga merasa sudah puas ini dengan penjelasan saya. Nah, coba nanti teman-teman komen di bawah, next saya mau bahas apa lagi. Dan menurut teman-teman konten monolog Agung ini bagaimana? Apakah teman-teman suka atau seperti apa? Gitu ya teman-teman. Jadi hari ini di Pecah Telur ada 2 konten, konten dokumenter tetap sama konten monolog Agung ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dari saya. Sampai jumpa di titik teratasnya teman-teman. See you.